Sesi Konseling Triple A Clan, episode Bravey. Gimana hari ini? Everything going well? All good. All good? Oke. Apa yang mau diceritain hari ini? Lebih mau nanya aja sih, karena dulu sempat pernah sekali ke kelas anger management. Karena aku tuh punya masalah sama pengontrolan emosi diri. Oke. Kayak gampang temperamen dulu, tapi dulu banget. Terus suka meledak-ledak. Ada anger issue lah. Nah, terus sekarang sih sebenarnya udah lumayan membaik sih. Cuman lagi mau nanya atau mau konsultasi tentang itu supaya kedepannya nanti bisa lebih mengontrol lagi. Oke. Supaya nanti kedepannya bisa lebih ngontrol lagi. Sekarang kondisinya emang gimana? Yang kamu bisa gambarin? Sekarang kalau dulu ya, dulu itu sebelum ikut kelas anger management itu gampang ke-trigger, gampang meledak-meledak emosinya, kemana aja ya, ke teman, ke pasangan, terus juga ke orang nggak kenal, bahkan sempat jadi masalah sampai ada inilah kontak fisik segala macam. Cuman kan sejak banyak masalah itu pun jadi proses pendewasaan tuh, kayaknya udah nggak baik nih, kayaknya ini ada something yang harus dibenerin. Akhirnya makin kemari mungkin karena nambah umur juga kali kayak. Jadi lebih ngehindarin sekarang, dan tapi sekarang masih ada nih, masih sisa-sisanya masih ada. Contohnya kayak ini kan gara-gara live ini kan semakin besar nih exposure-nya, dan juga semakin besar juga semakin banyak yang tahu. Dan tidak menutup juga, semakin banyak juga ada bertambah juga tuh kayak haters, ada yang nggak suka, itu pasti kebuka kan. Nah, sekarang tuh aku lagi kebingungan buat mengatasi komentar-komentar negatif ataupun komentar-komentar yang menurutku tidak benar, tapi ya tau lah ya, kalau sosial media kan banyak orang-orang yang berasa pintar gitu, tapi padahal bukan itu. Jadi sekarang masih sering ke-trigger kayak kalau ada yang komen hate atau komen negatif, padahal itu nggak bener. Kalau bener pun misalnya aku lebih ke yang ya udah sorry gitu, ya udah salah gitu. Cuman kalau yang nggak bener kadang suka ke-trigger dan menggebu-gebu gitu. Nah, aku tuh tipikal orang yang suka balasin komen gitu, jadi kalau ada yang ngoceh-ngoceh nggak jelas tuh balas. Iya. Is it wrong apa? Oke, sebelum kita nyampe ke is it wrong or not gitu, aku mau tanya dulu, yang kamu rasain ketika kamu balas komen itu apa? Yang kamu dapetin, yang kamu rasain? Dibilang lega juga enggak sih. Malah kadang tambah kesel sih. Tambah kesel. Proses nahannya itu tuh yang lumayan sulit susah ya. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk akhirnya kamu bisa turun lagi emosinya? Kayaknya harus ada distract deh. Harus ada distract. Biasanya apa distraksinya? Either nonton atau nge-skip atau keluar dari ranah komentar itu dan buka aplikasi lain, misalnya main game atau ngobrol sama teman atau mungkin lihat video lucu misalnya gitu. Kayaknya harus ada distraksi. Cuman masalahnya tuh pertama face-nya itu loh, pertama ngadepinnya tuh kayak susah nahan buat balas gitu. Iya, dan untuk akhirnya memutuskan milih distraksi kan juga sulit ya. Karena itu kan pilihan mau atau enggak sebenarnya. Oke. Di tahun berapa kamu sempat ikut kelas anger management itu? Sebelum COVID, 2019 atau 18 ya. Oke. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk ikut kelas itu? Karena pernah dapat masalah besar, sampai kriminal, sampai tindak kriminal. Oke. Berarti itu kesadaran diri sendiri untuk ikut atau emang kesadaran diri. Kesadaran diri. Apa yang kamu lakuin di kelas itu? Itu kelasnya ngapain aja? Boleh diceritain? Lebih ke ini sih, karena kelasnya harusnya 5 kali. Karena mahal pertama dan jauh di Bandung, jadi nggak ada waktu, cuma ikut sekali doang, dan sekali itu cuman basic lesson doang, cuman kayak tadi tuh distraksi, terus jangan mengambil keputusan ketika emosi apapun itu, misalnya pengucapan, misalnya tindakan, lebih ke sana doang. Terus jadi ajarinnya gitu sih, kayak banyakin olahraga, tidur yang cukup, hindari alkohol, sedangkan banyak kejadian dan keputusanku yang salah, aku dalam under alkohol gitu. Iya sih, jeleknya tuh itu sih. Ya, emang alkohol tuh somehow memang memicu sisi emosional kita jadi lebih high, karena kan adrenalin naik. Kalau adrenalin udah naik nih pasti bawaannya kita pengen push something gitu, either itu emotionally or physically gitu. Sayangnya tuh di situ sebenarnya. Berarti tadi distraksi yang kamu lakukan itu adalah hasil dari kamu ikut kelas anger management itu? Mungkin ada pengaruhnya, ada pengaruhnya, tapi yang aku berasa banget sih malah lebih ke pukulan keras ketika aku dapat masalah gitu. Jadi sempat dapat masalah besar banget, dan itu cost me 100 million. Jadi dari situ baru kayaknya
nggak worth ya kayaknya kalau cuman menangin emosi doang terus tapi ruginya banyak banget. Iya. Dari situ belajar banyak banget. Mungkin itu turning point-nya. Ya terlebih lagi mungkin karena lingkungan juga ngaruh. Dulu lingkunganku suportif banget tuh sama berantem-berantem. Jadi kayak kalau lu berantem gue maju nih, kan ada yang teman gitu. Iya, kan ada teman yang kayak gitu ya. Iya. Kalau lu gas gue gas. Nah, karena mungkin sekarang lebih ke banyak yang nenangin, lebih banyak udah lu pikirin karir deh. Kalau ribut-ribut kayaknya gak worth sama karir lo gitu-gitu. Jadi sekarang lebih ke tone down aja gitu. Oke. Ingat nggak terakhir kali kapan kamu benar-benar marah besar atau ini tuh yang kamu emang emosi banget belakangan ini? Kapan? 3 bulan lalu apa 2 bulan lalu kayaknya. Oke. Aku nggak bakal nanya masalahnya, tapi aku mau tahu reaksi emosinya seperti apa saat itu. Aku konfront. Oke. Aku konfront orang yang ada masalah sama aku. Dan ya itu, kadang-kadang memang kitanya udah nahan ke kondisinya yang tidak mendukung. Ya, dia intinya ada fisik kontak yang dia duluan, tapi bukan aku. Ya akhirnya jadi tambah meledak lagi, itu lagi yang terjadi. Iya. Oke. Kamu pernah nggak ada momen di mana kamu duduk diem, kamu merem, bener-bener nggak ngapa-ngapain, pernah kamu lakuin nggak? Tidur. Gitu. Ya selain tidur. Selain tidur. Nggak ada. Kamu tapi awake gitu, memang bener sadar gitu. Tapi aku punya habit gini Kak, aku punya habit tuh biasanya sebelum ini live ini terjadi, aku selalu menyisihkan waktuku misalnya either paling lambat 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu untuk me time. Oke, good. Jadi aku suka me time, tapi me time ku itu kayak evaluasi diri apa yang aku lakuin sebulan ini, sebulan belakangan. Tapi minum alkohol. Minum alkohol sendiri, terus kayak gak merenung sih ya gitu sih, kayak evaluasi kemarin ngapain aja, apa yang kurang, apa yang nanti harus dilakuin, planning ke depan, evaluasi yang di belakang dan planning ke depan. Tapi ya itu under alkohol juga. Jadi lebih ke apa ya, kontemplasi ke diri sendiri ya sebenarnya gitu. Kalau bengong itu nggak pernah sih. Oh, oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang kamu ngerasa alkohol bisa membantu kamu untuk lebih rileks, nggak apa-apa sebenarnya menurutku, selama memang kamu tahu takarannya. Karena orang-orang yang memang punya kecenderungan lebih mudah emosional itu harus tahu takaran alkohol. Soalnya kalau misalnya dia konsumsi berlebihan, itu dampaknya kayak yang udah-udah tuh, kayak yang kamu pernah lakuin lah, kamu pernah rasain. Jadi memang kamu harus bisa takar itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah komen di sosial media, gimana nih gitu ya, gimana untuk supaya oke nih, stop nih gitu, untuk nggak malah jadi ngebales, ujung-ujungnya malah tambah emosi, gimana supaya bisa langsung ke distraksi. Kalau pilihannya langsung distraksi, susah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa terdistraksi kalau pikiran kita, perasaan kita, batin kita itu masih ke yang sini. Misal, ini ada gelas isi, ini ada botol, ya kan? Kita pengen ngeliat ke sini, pengen minum yang ini, tapi kan ini masih keisi. Susah dong buat kita bisa ngambil ini kalau ini masih keisi. Artinya yang ini dulu harus dihabisin kan, baru kita bisa tuang lagi, baru kita bisa ambil yang ini. Sama kayak emosi. Kamu harus berusaha untuk tenangin dulu yang di sini, baru kamu bisa distraksi. Gimana cara tenanginnya? Nafas. Jadi sumber terbesar emosi itu adalah ketika memang kita tidak mampu mengontrol nafas kita dengan baik. Kalau lagi emosi yang paling kerasa apa? Iya, deg-degan. Deg-degan kan? Nafas pasti terengah-engah kan? Badan mulai kaku, ya kan? Kebas segala macam, kepala pusing. Itu karena jantung kita, adrenalin kita tuh muncul, hormon adrenalin kita muncul. Dia itu ngasih gejala ke fisik itu adalah detak jantung berdegupnya lebih cepat. Kalau detak jantung berdegupnya lebih cepat, otomatis kan emosi kita juga pasti lebih terengah-engah karena asupan oksigen jadi berkurang. Asupan oksigen berkurang, kita udah susah mikir secara lebih objektif karena asupan oksigen ke otak juga jadi berkurang. Boro-boro mau ngambil keputusan, akhirnya keputusan yang diambil adalah ya udah gue bales hate comment ini dengan sesuatu yang lebih hate lagi, misalnya gitu, atau anything lah gitu. Jadinya kan malah boro-boro mau distraksi gitu kan, nggak bisa. Akhirnya yang harus dilakukan adalah kita pastikan oksigennya masuk dengan baik dulu gitu. Nggak harus langsung fine, tapi at least tuh menurun dulu deh gitu ketegangannya gitu. Dilakuinnya dengan apa? Nafas. Pernah dengar relaksasi pernafasan? Pernah dengar? Pernah ngelakuin? Itu juga diajarin. Nah, apa yang diajarin? Teknik yang berapa? Yang gimana? Yang ya betul. Yang pelan-pelan atau nafas pelan-pelan itu diajarin juga. Itu diajarin juga. Nah, aku mau challenge kamu, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kamu bisa lakuin setiap hari, terutama sebelum tidur, apalagi kalau lagi emosi, ngadepin hate comment. Kamu relaksasi pernafasan tapi ada hitungannya, 3-4-3 namanya. Ya. 3 hitungan itu kamu tarik nafas dari hidung,
4 hitungan kamu tahan, 3 hitungan kamu hembusin dari mulut. Gitu. Itu dilakuin sampai little bit lebih turun aja gitu. Nggak harus yang benar-benar tenang, enggak, karena susah pasti. Tapi at least sedikit menurun, baru habis itu cari distraksinya. Jadi distraksi itu sebenarnya langkah kedua. Langkah pertamanya nafasnya dulu. Mau cobain dulu nggak sekarang? Dikit aja. Ya. Tapi aku pengen minta sambil merem boleh ya? Oke. Aku yang pandu, hitungan ketiga, kamu tarik nafas 3 hitungan, terus nanti tahan 4 hitungan, baru hembusin lewat mulut 3 hitungan. Oke? Boleh merem dulu? Oke. 1, 2, 3 tarik. Tahan. 2, 3, 4. Hembus. 1, 2, 3. Tarik lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembus. Pelan-pelan aja. It's okay. Take your time. Pelan-pelan. Tarik. Tahan. Hembus. Oke, udah dapat ritmenya. Udah. Sekali lagi, udah? Oke. Gimana? Ya emang ngaruh banget sejauh ini sih, ngaruh banget. Cuman kan kadang suka lupa aja kan. It's okay, nggak apa-apa. Kita coba, ya. PR-mu lakukan perlahan, nggak usah terburu-buru. Ya, ini akan sangat tidak nyaman untuk orang yang punya sisi emosional cukup fluktuatif, karena membuat orang emosional untuk stay diem tuh pasti bikin cemas, pasti nggak tenang ya kan. Tadi tuh di percobaan pertama kedua kelihatan tuh kamu kayak nggak bisa gitu, tapi it's okay, ini dicoba gitu ya. Tadi di percobaan ketiga ritmenya udah lumayan dapet. Nah itu boleh dilakuin. Jadi begitu kamu baca head comment, set, tarik nafas dulu. 1, tarik nafas. 2, kalau emang kamu lupa untuk tarik nafas, at least berhitung 1 sampai 10. Jadi sebelum kamu beneran ini, kamu hitung dulu 1, 2, 3 sampai 10. Nah itu tuh tanpa kamu sadari, kamu ngebantu diri kamu untuk tone down dulu. Abis itu udah 10, tinggalin handphone kamu atau buka aplikasi lain. Gitu. Itu dulu aja yang dicoba pelan-pelan ya. Oke, Dok. Sip. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Dengan senang hati.